Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di atas hutan yang rimbun. Sebelum lingkaran cahaya hitam dengan cepat menyapu dengan kecepatan yang mencengangkan. Di mana-mana lingkaran cahaya melintas, hutan lebat akan segera berubah hangus dan pemandangan ini sangat mengerikan. Saat lingkaran petir itu menyebar, sosok yang tampak mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari dalam sebelum dia merobek hutan yang luas. Di sepanjang jalan, dia langsung merobek parit hampir 100 meter dan menyebabkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya langsung menyusut. Sosok yang tertembak akhirnya berhasil menstabilkan dirinya dengan paksa. Setelah dia menstabilkan tubuhnya bergetar dengan lembut sebelum gumpalan asap hitam muncul dari punggungnya. Bahkan auranya tampaknya telah meredup. Terbukti dia telah terluka parah. Sementara tubuhnya gemetar, warna pucat yang mematikan muncul di wajahnya. Sebelum dia tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah. Setelah itu dia masih syok saat dia mengangkat kepalanya. Saat dia menatap sosok yang mengenakan rompi hitam melayang di atas hutan, jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa serangan Lindong sebenarnya sangat menakutkan. Dia tahu bahwa yang terakhir telah maju ke Master Simbol Surgawi. Namun meskipun Master Simbol Surgawi dapat mengontrol kekuatan Yuan antara surga dan bumi, mereka seharusnya tidak begitu kuat. Lebih jauh lagi, begitu dia diserang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah menghilang secara misterius. Dan ini tidak diragukan lagi menyebabkan luka-lukanya yang ada semakin memburuk. Saat cahaya petir yang tersebar luas itu berangsur-angsur menghilang, para praktisi elit kekaisaran tebing iblis di sekitarnya menatap Chenmu yang tampak mengerikan. Sebelum pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, segera mereka semua menghirup udara dingin. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Chenmu dan mereka tidak pernah mengira dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Karena itu ketika mereka menoleh untuk melihat pemuda yang dikelilingi itu, mata mereka tidak memiliki nada mengejek seperti sebelumnya. Kali ini jika mereka tidak siap secara serius, hasilnya mungkin sekali lagi melebihi harapan mereka. Setelah keduanya saling melirik, mereka semua berbalik untuk melihat pria dengan pupil segitiga itu. Di bawah perhatian banyak orang, pria bernama Laise itu mengalihkan perhatiannya sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu suaranya yang kasar terdengar. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Aku tidak tahu bagaimana seorang praktisi yang baru-baru ini maju ke Master Simbol Surgawi dapat benar-benar mengendalikan kekuatan alam yang begitu kuat. Pada saat ini Lindong meliriknya sebelum dia dengan santai berkata, aku tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu karena kekaisaran tebing iblismu terlalu arogan. Meskipun kalian sangat kuat, kalian semua hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan medan perang kuno. Di masa depan, kau akan menemukan insiden serupa lainnya. Karenanya kau tidak perlu terkejut seperti ini. Hahaha, itu harus aku akui. Ucap Laise dengan lembut tersenyum. Dia sangat menyadari bahwa ada banyak kerajaan tangguh lainnya di medan perang kuno. Dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Di medan perang kuno, ada banyak kerajaan dan praktisi kuat yang harus diwaspadai oleh kekaisaran tebing iblis kita. Namun kau bukan salah satu dari mereka. Saat ini Lindong mengabaikan kata-katanya dan dia dengan malas berkata, kau harus menjadi orang berikutnya yang bergerak, bukan? Aku ingin tahu berapa banyak pil nirvana yang kau gunakan ketika kau menyerang panggung nirvana. Lindong, kau jangan terlalu sombong. Aku belum kalah. Di bawahnya sosok lain tiba-tiba melesat keluar. Sebelum Chenmu yang tampak mengerikan muncul dan memelototinya dengan tajam. Geramannya yang dalam jelas menunjukkan bahwa dia masih menolak untuk percaya bahwa dia sebenarnya telah kalah dari Lindong.
Sebelumnya ketika dia pertama kali bertemu Lindong, Lindong harus mengandalkan boneka jiwa darahnya untuk bertarung melawannya. Namun dalam waktu kurang dari 2 bulan, yang terakhir benar-benar berhasil mengalahkannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Chenmu. Pada saat ini Lindong dengan santai melirik Chenmu. Serangan sebelumnya sangat kuat dan orang itu hanya memasang front yang kuat. Karena itu jika dia benar-benar berani menyerangnya lagi, Lindong tidak keberatan membunuhnya secara langsung. Chenmu, kau bukan tandingannya. Bergabunglah dengan Lily dan yang lainnya dan atur formasi. Aku yang secara pribadi akan menanganinya. Sama seperti mata Chenmu berubah merah darah, berdiri di belakangnya, Lei Se dengan santai berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata Lei Se, Chenmu dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Namun pada akhirnya dia memilih untuk menuruti instruksinya. Saat sosoknya melintas, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian dia bergabung dengan 8 dari mereka untuk membentuk formasi yang aneh. Sementara itu orang yang berada tepat di tengah formasi sebenarnya adalah Lindong. Awalnya kami tidak berencana menggunakan formasi ini. Namun kinerjamu terlalu mengejutkan. Selain itu, aku biasanya tidak suka mengambil resiko yang berlebihan. Jika kita gagal mencapai apapun setelah begitu banyak dari kita datang, kita tidak akan punya nyali untuk kembali. Ucap Lei Se, tangannya berada di belakang punggungnya. Pupil matanya menatap tepat ke arah Lindong sementara aura sedingin es samar-samar muncul dari tubuhnya. Jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang panggung nirvana hanya berfungsi sebagai pengukur di antara para praktisi yang belum melewati kesengsaraan nirvana. Sayangnya untukmu, aku telah mencoba untuk menyerang kesengsaraan nirvana 2 bulan yang lalu. Ketika dia mendengar kata-katanya, pupil mata Lindong tiba-tiba menyusut. Sebelum dia menatap tepat ke pria bernama Lei Se ini. Kesengsaraan nirvana adalah pos pemeriksaan yang paling penting bagi setiap praktisi tahap nirvana. Hanya ketika seseorang selamat dari kesengsaraan nirvana, seseorang dapat menambahkan gelar tambahan ke gelarnya 1 yuan. Perbedaan antara panggung nirvana 1 yuan dan panggung nirvana biasa hampir tidak signifikan. Tahap nirvana memiliki total 9 tahap. Artinya setiap kali seseorang selamat dari kesengsaraan nirvana, kekuatannya akan melonjak dan mereka tidak dapat diucapkan dengan nafas yang sama dengan mereka yang sebelumnya. Saat ini Lindong baru saja maju ke Master Simbol Surgawi. Selanjutnya berkat simbol melahap leluhurnya, dia mampu mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengalahkan praktisi panggung nirvana yang kuat seperti Chenmu. Namun jika dia bertemu dengan seorang praktisi yang selamat dari kesengsaraan nirvana, dia kemungkinan besar akan goyah. Justru karena itu ketika Lindong mendengar bahwa Lei Se telah benar-benar menyentuh kesengsaraan nirvana ini, yang menyebabkan sebagian besar praktisi panggung nirvana mengeluarkan air liur dan ketakutan. Praktisi kekaisaran tebing iblis ini benar-benar terampil. Setelah dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, Lindong menarik kembali tatapannya sebelum dia berbalik ke Lei Se dan tersenyum dan berkata, "Namun aku percaya bahwa kau seharusnya gagal. Kesengsaraan nirvana seperti nyala api yang merusak bagi praktisi panggung nirvana. Jika seseorang berhasil bertahan melaluinya, dia akan mengalami metamorfosis besar seperti dia terlahir kembali. Namun jika seseorang gagal melewatinya, beberapa yang beruntung mungkin masih hidup, sementara sebagian besar dari mereka akan langsung kehilangan nyawanya. Itulah alasan mengapa sebagian besar praktisi panggung nirvana mencintai dan takut akan kesengsaraan nirvana. Itu adalah cara sempurna bagi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun untuk menjalaninya, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya seorang praktisi panggung nirvana setelah selamat dari kesengsaraan nirvana. Berdiri di depannya, meskipun Lei Se cukup kuat, dia masih tampak agak kurang. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, mata Lei Se menyipit sementara ekspresinya berubah sedikit muram. Sepertinya kata-kata Lindong telah mengenai tempat yang paling menyakitkan. Bagaimanapun dia memang tidak berhasil ketika dia mencoba menyerang kesengsaraan nirvana. Meskipun demikian, dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun aku tidak berhasil melewatinya,
Aku telah mendapatkan beberapa manfaat juga dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk menjagamu. Ucap Lei Se jelas kesal ketika dia dipaksa untuk berbicara topik ini. Faktanya bahkan kilatan dingin perlahan mengalir di pupil segitiganya. Chenmu, saatnya untuk bergerak. Ketika mereka mendengar suara Lei Se, kilatan ganas melintas di mata Chenmu dan yang lainnya. Setelah itu kolom bercahaya Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar. Sebelum semuanya saling bersilangan, samar-samar mereka membentuk jaringan bercahaya yang menyelimuti seluruh domain ini. Hari ini, kau tidak akan punya tempat untuk lari. Di kejauhan, jari Lei Se tiba-tiba menunjuk ke Lindong. Segera ekspresinya berubah muram, sebelum dia tiba-tiba maju selangkah. Setelah itu udara di bawah tiba-tiba meledak sebelum sosoknya menghilang dengan cara yang aneh. Sial, dia sangat cepat. Mata Lindong dengan lembut menyusut. Begitu Lei Se bergerak, itu segera menunjukkan perbedaan antara dia dan Chenmu. Bahkan sensasi yang terancam punah muncul di hati Lindong. Meskipun Lei Se tidak berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana, dia masih seorang pria yang pernah mengalaminya sekali sebelumnya. Oleh karena itu kekuatannya secara alami jauh melebihi praktisi panggung nirvana biasa. Saat energi mentalnya perlahan menyebar, dalam contoh berikutnya tubuh Lindong tiba-tiba menghindar. Tepat saat tubuhnya melangkah, cakar dingin yang berbisa tiba-tiba muncul di belakang punggungnya sebelum melewati bahunya. Tangan yang seperti cakar itu bergetar dengan frekuensi tinggi saat memegang kekuatan pembunuh yang mengkhawatirkan. Benar-benar master simbol surgawi. Setelah serangannya gagal berdiri di belakang Lindong, Lei Se tersenyum dengan lembut. Segera dia menyentakkan lengannya sebelum lengannya benar-benar mulai tumbuh dengan cara yang aneh. Setelah itu dia melambaikan tangannya sebelum dia dengan kuat membanting lengannya ke dada Lindong. Pada saat ini suara yang dalam bergema, sementara semua udara di sekitarnya terlempar dengan paksa. Bahkan Lindong terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia merasakan sensasi menyakitkan di dadanya, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Sepertinya Lei Se akan menjadi musuh yang sulit. Apa? Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak menderita banyak luka bahkan setelah dia dengan paksa menahan serangannya, Lei Se sangat terkejut. Bahkan jika serangan ini mengenai praktisi panggung nirvana yang memiliki tubuh emas nirvana, yang terakhir pasti akan terluka parah. Namun Lindong tampaknya bisa mengabaikannya. Sial, apakah karena rompi hitam itu? Mata Lei Se menyipit saat dia melirik rompi hitam aneh di tubuh Lindong. Segera dia menjilat bibirnya sementara kilatan haus darah melintas di matanya. Aku ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh rompi hitammu. Terlepas dari trik apa yang kau miliki, hasilnya tidak akan berubah. Pada saat ini Lei Se menyeringai berbisa. Segera tubuhnya tiba-tiba melesat sebelum gelombang kejutnya mengkhawatirkan berputar di sekitar tubuhnya. Lindong melirik Lei Se yang mendekat dengan cepat, sebelum dia melihat formasi yang menjebaknya. Setelah itu seringai dingin muncul di wajahnya, sebelum dia dengan lembut berkata, itu mungkin tidak benar. Saatnya mengumpulkan jaring yang telah mereka pasang. Pada saat ini jaring cahaya yang padat menyebar di langit. Seperti penjara yang kokoh itu benar-benar menutupi radius beberapa ratus kilometer. Formasi ini cukup spektakuler. Sepertinya kekaisaran tebing iblis telah datang dengan persiapan kali ini. Saat jaring cahaya menyebar, dua sosok saling bersilangan dengan kecepatan seperti kilat di atas hutan yang rimbun. Gelombang energi yang mengerikan meletus menyebabkan gelombang hijau menyapu lautan hijau di bawah. Pada akhirnya air pasang dihentikan oleh jaring lampu yang turun. Jelas formasi ini cukup kuat. Oleh karena itu tidak peduli seberapa sengit pertempuran antara dua sosok ini, area di luar jaring bercahaya tetap setenang air yang tenang. Chenmu dengan iri melihat sosok di dalam jaring yang bersinar. Kinerja Lindong pasti sudah melebihi harapannya. Namun tidak peduli berapa banyak yang terakhir berjuang hari ini, hasil akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Bahkan praktisi panggung nirvana tidak bisa lepas dari formasi ini. Selain itu, dengan tambahan Lei Se dalam pertempuran ini, bahkan jika Lindong lebih kuat, dia akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematiannya. Biarkan aku melihat bagaimana kau bisa keluar dari sini hari ini.
Saat Chenmu menggertakkan giginya, kedua sosok itu tiba-tiba terpental. Masing-masing mendarat di lautan pepohonan, merobek celah raksasa melalui hutan lebat dalam prosesnya. Bajingan, kau memang cukup mampu, ucap Lei Se menyentak tubuhnya, menyebarkan energi yang tersisa di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya ke arah sosok yang tidak terlalu jauh, sementara matanya melonjak keheranan dan keseriusan. Mengingat kekuatannya saat ini, praktisi panggung nirvana biasa tidak akan bertahan 10 ronde dalam pertarungan dengannya. Namun Lindong mengandalkan energi mentalnya yang kuat sendirian untuk melawan Lei Se sampai saat ini. Bagaimana ini tidak membuatnya terkejut? Lindong menghela nafas dalam-dalam saat kekuatan melahap menyebar di tubuhnya dan dengan cepat melahap kekuatan merusak yang mengamuk di dalam. Dia menundukkan kepalanya dan melirik armor pemakannya, memperhatikan beberapa retakan kecil di atasnya. Kemampuannya untuk menghadapi Lei Se secara langsung sepenuhnya karena armor melahap ini. Tanpa itu, organ dalam Lindong akan hancur. Bagaimanapun juga Lei Se memang cukup tangguh. Matanya berbinar sedikit. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tak terlukiskan pada jaring bercahaya yang perlahan memanjang. Dia tahu bahwa Lei Se hanya mencoba menghentikannya untuk memberi Chenmu dan rekan-rekannya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan formasi. Karena formasi sekarang telah selesai, mungkin langkah mereka selanjutnya adalah membunuhnya. Kekaisaran tebing iblisku berfokus pada hasil, bukan prosesnya. Kami tidak punya masalah mengkeroyok seseorang dengan nomor superior di pihak kami, ucap Lei Se terkekeh sinis ketika dia melihat Lindong memperhatikan jaring bercahaya di langit. Kau memang jenius. Jika peristiwa di masa lalu itu tidak terjadi, aku mungkin akan merekrutmu ke dalam kekaisaran tebing iblisku. Sangat disayangkan, ucap Lei Se sepertinya merasakan sedikit penyesalan. Segera setelah itu dia tersenyum lagi dan mengangkat telapak tangannya sebelum dia dengan santai berkata, "Lakukan." Saat Lei Se menyelesaikan kalimatnya, mata Chenmu dan rekan-rekannya menjadi muram tiba-tiba sementara seringai melintas di wajah mereka. Segel tangan mereka berubah dan jaring bercahaya besar mulai berkedip segera. Saat jaring bercahaya menjentikan, banyak sinar cahaya keluar dari dalam dan merobek udara dengan kecepatan yang mengerikan. Kemudian sinar cahaya turun dan menjebak Lindong dengan erat sebelum dia bisa melarikan diri. Setelah sinar cahaya mengikat Lindong, mereka mulai berkedip lagi. Kali ini sinar cahaya menjelma menjadi tombak besar yang bersinar dan melesat ke arah Lindong dengan tajam. Ini sudah berakhir. Setelah melihat Lindong menjadi tidak bergerak, Lei Se bergumam pada dirinya sendiri sementara sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat ini tombak bercahaya merobek langit dan disertai dengan gelombang energi yang berdebar-debar. Dalam sekejap mata, itu muncul 30 kaki di depan Lindong. Karena gelombang kejut yang kuat dari tombak yang bersinar, armor melahap Lindong mulai bergetar terus-menerus. Itu pasti merasakan serangan masuk yang mematikan. Mata Lindong terkunci pada tombak bersinar. Alih-alih mengandung rasa takut, matanya mengandung semburat keangkuhan. Kemudian sebuah lubang hitam mulai terbentuk dan mengembang di depan tubuhnya dengan kecepatan kilat. Seketika tombak bercahaya yang langsung masuk ke lubang hitam. Tidak jelas ledakan panik bisa terdengar dari dalam lubang hitam. Akhirnya suara itu menghilang bersama dengan lubang hitam. Peristiwa tidak terduga itu membekukan senyum di wajah Lei Se dan rekan-rekannya. Kemudian ekspresi wajah mereka menjadi semakin dingin. Aku sudah mengatakan bahwa aku telah menunggu lama untuk kalian semua. Di bawah tatapan dingin dari Lei Se dan rekan-rekannya, Lindong mengangkat kepalanya dan memberi mereka senyum acuh tak acuh. Setelah melihat senyuman Lindong, untuk beberapa alasan hati Lei Se tiba-tiba tenggelam. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lindong tidak membuka mulutnya lagi. Tubuhnya sedikit gemetar dan kekuatan melahap mulai meluas darinya secara diam-diam. Sinar cahaya yang mengikat tubuh Lindong meleleh. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang mengikat tubuh Lindong meleleh dengan cepat seolah-olah itu adalah salju yang mengalami panas. Tidak peduli trik apa yang kau miliki. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau sendiri yang dapat menghentikan 2 pengepungan 2 tahap nirvana dan 8 praktisi tahap kuasi nirvana? Ucap Lei Se berteriak dengan nada mengerikan. Formasi semacam ini sudah cukup untuk membunuh praktisi panggung nirvana.
Bahkan jika Lindong memiliki boneka Juadara dan status simbol Master Surgawi, dia masih tidak memenuhi syarat untuk menghentikan formasi ini. Lindong mengendurkan pergelangan tangannya dan melontarkan senyum mengejek pada Lei Sei. Segera setelah itu matanya mulai melonjak karena kedinginan. Karena kau datang untuk memburuku, kau seharusnya sudah merencanakan skenario terburuk. Itu karena kau mungkin kehilangan nyawamu dalam misi kali ini. Hanya olehmu saja, Chenmu terkekeh jahat. Hanya aku sendiri. Lindong mengangguk dengan serius. Segera setelah itu tangannya tiba-tiba melakukan segel tangan. Pada saat yang sama, di jimat batu Xiaodou yang sudah lama menunggu tertawa kecil dan cakarnya melakukan segel tangan yang mirip dengan milik Lindong. Saat Lindong dan Xiaodou melakukan segel tangan yang sama pada saat yang bersamaan, hutan rimbun terbelah dan kanopi kegelapan melonjak ke langit. Dalam waktu singkat, kanopi membentuk ruang kegelapan dan mulai menelan formasi jaring bercahaya. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengubah ekspresi wajah Lei Sei dan rekan-rekannya. Saat mereka terus melihat ruang kegelapan yang menyelimuti jaring bercahaya mereka, gelombang rasa dingin menyembur ke dalam pikiran mereka. Tampaknya ruang kegelapan bahkan bisa menghancurkan cahaya. Bunuh dia! Ucap Lei Sei berteriak saat dia dengan cepat kembali ke keadaan tenang dan matanya yang pucat. Tidak peduli taktik apa yang dilakukan Lindong, selama dia terbunuh, semua kejadian aneh ini akan berhenti terjadi. Setelah mendengar suara Lei Sei, Chenmu dan rekan-rekannya kembali sadar. Segera segel tangan mereka berubah dan jaring bercahaya mulai mengumpal lagi. Banyak tombak bercahaya terbentuk dalam prosesnya. Namun kali ini, setelah tombak bercahaya terbentuk, mereka ditarik tiba-tiba dan kemudian menghilang ke udara tipis di bawah tatapan mengejutkan dari Chenmu dan rekan-rekannya. Bajingan, formasi kami menghilang. Setelah Chenmu dan rekan-rekannya melihat apa yang terjadi, mereka berteriak seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Lei Sei berubah drastis. Memang jaring bercahaya itu berkurang dengan kecepatan yang bisa diamati dengan mata telanjang. Seolah-olah jaring bercahaya kehilangan energi dengan cepat. Pertahankan formasi, ucap Lei Sei. Segera setelah itu dia mengatupkan gigi dan telapak tangannya sebelum pedang lembut berwarna hitam muncul di tangannya. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Lindong. Kali ini dia telah mendorong Yuan Power di tubuhnya secara maksimal. Jelas dia tidak ingin memberi Lindong waktu untuk melakukan sesuatu yang lucu. Ini adalah dunia pelahapku. Tidak ada tempat untuk lari. Bahkan ketika dia melihat Lei Sei yang masuk, yang disertai dengan ledakan energi yang menakutkan, Lindong hanya tersenyum. Dengan sentakan tubuhnya, Lindong anehnya lolos dari jaring bercahaya dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah Lei Sei melihat Lindong menghilang, wajahnya langsung memucat. Dia mencoba melihat sekeliling dalam kegelapan yang ekstrim sementara rasa dingin yang merayap di benaknya semakin kuat. Senior Lei Sei, kekuatan Yuan di tubuh kita menghilang dengan cepat. Tempat ini mencuri kekuatan Yuan kita. Sementara Lei Sei terkejut, para praktisi kekaisaran tebing iblis itu berteriak ketakutan. Sementara orang-orang ini terkejut, wajah Lei Sei berkedut. Itu karena dia tahu bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya juga menghilang secara perlahan. Rupanya tempat kegelapan ini melahap kekuatan Yuan di tubuh mereka. Sial! Pada saat ini bahkan Lei Sei yang berkepala dingin tidak bisa menahan amarahnya. Dia kemudian berkata lagi, Lindong, keluar dan bertarunglah denganku. Dasar pengecut! Ucap Lei Sei dengan suara yang dalam. Maafkan aku, caraku melakukan sesuatu adalah bahwa aku hanya peduli pada hasil akhir daripada prosesnya. Tiba-tiba suara mengejek datang dari jurang kegelapan. Mata Lei Sei mengeras dan melemparkan pukulan brutal ke arah sumber suara. Namun tidak ada tanggapan atau reaksi. Senior Lei Sei, formasi akan segera pecah. Semburat ketakutan menyapu mata Chenmu. Dia kemudian melihat jaring bercahaya yang perlahan melemah. Ini adalah satu-satunya sumber cahaya mereka sekarang. Bahkan ketika Lei Sei mendengar kata-kata Chenmu, yang pertama terus mengepalkan tinjunya. Dia tidak punya cara untuk keluar dari dunia kegelapan ini. Saat ini mereka hanya bisa menunggu tanpa daya agar kekuatan Yuan di tubuh mereka menghilang. Ketika kekuatan Yuan mereka benar-benar habis, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Lindong.
Di bawah tatapan mengerikan dari Lacey dan rekan-rekannya, jaring bercahaya semakin lemah dan akhirnya menghilang. Akhirnya tempat ini telah turun ke kegelapan total. Di atas hutan yang rimbun, kanopi kegelapan berbentuk persegi yang sangat besar telah menyelimuti udara. Bahkan cahaya pun dilahap oleh kegelapan. Di luar kanopi kegelapan berbentuk persegi, Lindong berdiri di atas pohon yang tinggi sambil menutup matanya dan menunggu waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya posisi mangsa dan pemangsa telah tertukar dengan sempurna. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.